A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adalah Umar. Suatu ketika ia jatuh pingsan di saat mendengar alunan bacaan Al-Quran karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari ia pernah mengambil jerami lalu berkata, "Alangkah baiknya seandainya aku dahulu menjadi suatu jerami, bukan disebut-sebut seperti sekarang ini. Dan alangkah baiknya bila ibuku tak melahirkan aku." Kemudian ia menangis sepuas-puasnya hingga air matanya mengalir, bagaikan dua aliran sungai yang membentuk garis hitam di pipinya. Nabi SAW bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada air susu yang kembali ke tempat aslinya." Diterangkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa pada hari kiamat akan didatangkan seorang hamba. Setelah ditimbang amal perbuatannya, kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, maka ia diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Sehelai rambut dari rambut-rambut matanya berbicara, "Ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkan dari api neraka berkat pengaduan sehelai rambut yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih hidup di dunia. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan bahwa telah selamat si Fulan bin Fulan dari neraka berkat sehelai rambutnya yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa ketika hari kiamat tiba, maka neraka Jahannam didatangkan. Gemuruh suara dan nyala apinya amat menggetarkan dan mengerikan. Saat itu semua umat menjadi berlutut karena tercekam kesedihan menghadapinya. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 28. Yakni semua umat pada hari itu mengerangkak dengan lututnya. Ketika penghuni neraka digiring menuju neraka, kegeraman dan gemuruh nyala api neraka itu terdengar oleh mereka dari jarak perjalanan sejauh 500 tahun. Setiap orang termasuk para nabi akan berkata, "Nafsi, nafsi." Maksudnya mereka sibuk dengan urusan sendiri-sendiri untuk mencari keselamatan. Kecuali nabi yang teristimewa, yaitu Muhammad SAW. Beliau akan berkata, "Ummati, ummati, selamatkanlah umatku, umatku." Kemudian keluarlah nyala api neraka Jahannam itu bergulung-gulung laksana gunung-gunung. Tetapi Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menangkis dan menghalangi sambarannya seraya berkata, "Wahai api, demi hak orang-orang yang khusyuk dan demi hak orang-orang yang berpuasa, kembalilah kamu." Namun api itu tetap tidak memperdulikan dan tidak mau kembali. Ketika Jibril mengumumkan bahwa api itu sedang menuju ke arah umat Muhammad,
Dia bawa semangkuk air. Lalu Rasulullah segera meraihnya. Malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, ambillah air ini dan siramkanlah kepada api itu." Kemudian beliau menyiramkan air itu pada api yang menyambar, sehingga api itu padam seketika. Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, air apakah ini?" "Ini adalah air mata dari umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seorang penyair berkata dalam bait syairnya, "Wahai kedua mataku, menangislah engkau karena dosa-dosaku, sementara umurku terus berserakan tanpa aku sadari." Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.